Film ini dimulai dengan latar belakang kafe di mana seorang wanita dan pria sedang bersama pacarnya masing-masing. Di sini mereka sedang berbicara mengenai seseorang yang sedang berpacaran di depannya dan sedang menggunakan headset. Tak suka karena headset yang seharusnya digunakan satu pasang untuk satu orang, tapi malah digunakan untuk dua orang. Saat ingin menghampiri, mereka pun saling bertatapan dan kembali ke tempat duduk masing-masing dengan perasaan canggung. Adegan pun berganti di tahun 2015 ketika ada seorang cewek bernama Kinu. Cewek ini hidup dengan biasa dan menyukai hidup dalam diam. Dia sangat senang dengan Museum Sains Nasional hingga menulis blog. Di suatu hari, setelah makan ramennya, ia bertemu dengan Tomiya Koji yang merupakan teman yang pernah ia kencani sebelumnya. Walaupun dia tak ingat dengan namanya, Kinu mau saja untuk diajak makan bareng di sebuah tempat makan untuk memakan daging bakar. Saat asik makan, tiba-tiba saja ada teman perempuannya datang untuk menghampiri Koji. Di sini tentu saja Kinu dicampakkan begitu saja. Ia pun menyesal karena seharusnya di hari tersebut ia harus menonton pertunjukan Tenjuku Nezumi. Setelah mendapatkan malam yang buruk, Kinu selalu memikirkan tentang semifinal Piala Dunia 2014 yang mempertemukan Jerman dan Brazil. Saat itu Brazil dibantai dan membuat semua warga Brazil sangat sedih. Setelah memikirkan hal tersebut, ia merasa hidupnya tidak lebih buruk dari kekalahan yang dialami Brazil dan membuatnya sedikit bahagia. Sementara itu, ada seorang lelaki bernama Mugi yang berumur 21 tahun. Ia adalah seorang mahasiswa dan tinggal di sebuah apartemen dengan tagihan 58.000 yen sebulan. Mugi ini mempunyai kemampuan bagus dalam menggambar, tapi karena ia bekerja paruh waktu membuat kesehatannya memburuk. 3 bulan lalu, ia menemukan fotonya berada di Google Map. Dan karena itulah teman-temannya menganggap Mugi itu keren dan banyak dari mereka yang memberinya selamat. Bahkan gebetannya pun sampai diberitahu akan hal itu. Ternyata hampir sama dengan Kinu. Ternyata Mugi ketinggalan tiket sebuah pertunjukan dan membuatnya sedih. Dalam sebuah scene terlihat Mugi dan Kinu sama-sama tidak menyukai keramaian. Terlihat ketidaknyamanan mereka saat menghadiri acara masing-masing. Karena tidak menyukai keramaian, terpaksa Kinu meninggalkan tempat tersebut dan malah pergi ke sebuah tempat ramen. Saat sedang menyantap makanan, tiba-tiba saja ibunya memberi pesan untuk membeli tisu toilet saat pulang. Terlihat ia pulang sambil membawa 2 kantong plastik berisi tisu toilet, sambil berlari karena kereta terakhir akan segera berangkat. Di jalan, Mugi dan Kinu bertabrakan untuk memasuki stasiun kereta. Dan setelah waktu berjalan, ternyata mereka berdua telah terlambat mendapatkan tiket terakhir untuk perjalanan pulang. Ternyata bukan hanya Mugi dan Kinu yang ketinggalan kereta. Ada 2 lagi penumpang yang mengajaknya untuk makan bersama di sebuah kafe. Saat makan bersama, obrolan Mugi dan Kinu nampak nyambung. Sedangkan dengan kedua orang tadi tidak nyambung sama sekali. Bahkan di luar perkiraan mereka berdua. Saat berpisah, Kinu pun menghampiri Mugi karena dirinya sangat bahagia karena ada orang yang mempunyai jalan pikiran dengan dirinya. Di sebuah tempat makan, mereka pun akhirnya saling berkenalan satu sama lain. Barang-barang yang mereka bawa sama, mempunyai pembatas buku yang sama, sama-sama membaca dari penulis yang sama, bahkan sama-sama tidak menghadiri pertunjukan Tenjuku Nezumi di hari yang lalu. Mereka pun berpikir saat ini mereka dipertemukan oleh takdir. Setelah itu mereka berdua pun melihat film buatan Mugi yang terobsesi dengan tangki gas yang ada di HP milik Mugi. Panjang film yang dibuat Mugi berdurasi 3 jam 21 menit. Kinu sangat tertarik dengan film buatan Mugi. Ia pun berencana menonton hal itu walaupun durasinya sama. Saat Kinu mau menerima telepon, tiba-tiba saja ada teman kampus Mugi datang untuk mengajaknya makan bersama di satu meja. Tapi karena cemburu, tiba-tiba saja Kinu pergi meninggalkan tempat tersebut dan berbohong bahwa dirinya akan menginap di rumah temannya yang tak jauh dari tempat saat ini mereka berada. Melihat kebohongan Kinu, Mugi pun pergi berlari dan menghampirinya sambil membawa tisu toilet yang sedang dibawa Kinu. Tak disangka Kinu ingin mengajak Mugi untuk berkaraoke bersama.
Di jalan mereka pun berbicara dalam hati satu sama lain, dan terlihat obrolan mereka selalu nyambung. Hujan pun tiba. Tibalah mereka di tempat tinggal milik Mugi. Di kediaman Mugi, Kinu sangat senang karena rak buku miliknya sangat mirip dengan kepunyaan Mugi. Sambil melihat film tentang tangki gas, Mugi pun membuatkan onigiri untuk dimakan berdua sambil menonton film. Saat asik menonton film, tiba-tiba saja Kinu merasa ngantuk dan tidur. Padahal Mugi berharap Kinu melanjutkan film yang ia buat karena film tersebut baru saja akan masuk di adegan terbaik yang ia buat. Pagi pun tiba. Setelah ketinggalan kereta, hampir saja membuat Kinu tertinggal bus. Sebelum berpamitan, Kinu mengajak Mugi untuk bertemu kembali di sebuah pameran mumi di Museum Sen Nasional. Dengan tersenyum, Mugi pun mengiyakan ajakan tersebut, dan tanpa disadari, barang milik Kinu ternyata satunya masih dibawa oleh Mugi. Di rumah, Mugi menggambar mereka berdua saat memandang rak buku, sedangkan Kinu masih berharap dirinya masih berada di sisi Mugi sambil berbicara satu sama lain. Ia pun juga membayangkan saat perjalanan ke kediaman Mugi. Melihat rak bukunya, melihat gambarnya, bahkan tanpa disadari bahwa Mugi pun mengharapkan kembali pertemuan itu saat Kinu berbicara bahwa dirinya menyukai lukisan yang telah ia buat. Hari pertemuan di museum pun tiba. Setelah menghadiri acara tersebut, mereka berdua pun pergi ke sebuah kafe untuk pergi makan sambil membicarakan topik yang mereka sukai. Jaket dan sepatu mereka mempunyai model yang sama. Di sini nampak kecocokan di antara mereka. Saat bergegas pulang, Kinu pun berbicara tentang buku yang ia sukai. Setelah itu, mereka pun malah mengisi ulang bir yang telah mereka pesan hingga ketika mereka sadar, kereta terakhir yang melintas pun segera tiba dan memisahkan mereka. Benih-benih cinta pun tumbuh di antara mereka, apalagi seluruh tingkah laku mereka pun nyambung. Mugi dan Kinu pun berniat untuk menyatakan perasaan mereka tepat sebelum kereta terakhir datang. Setelah kencan sambil melihat tangki gas, mereka berdua pun makan bersama di sebuah kafe di dekat stasiun. Saat sedang memesan makanan, ada seorang pelayan yang sedang membicarakan band yang baru saja ia buat. Karena penasaran, Mugi pun menanyakan apakah ada lagu cinta di albumnya. Dengan headset yang sama, mereka berdua pun mendengarkan lagu tersebut hingga tersisa 1 jam sebelum mereka menyatakan cinta satu sama lain. Saat asik mendengarkan lagu, ada seorang laki-laki yang mengatakan bahwa Mugi dan Kinu tidak menyukai musik karena mendengarkan lagu dengan menggunakan satu headset yang sama. Waktu 1 jam pun dihabiskan dengan ceramah laki-laki tersebut hingga kereta terakhir pun segera datang. Saat hampir pergi, ada seorang yang salah memesan makanan dan ditujukan ke meja mereka berdua. Walaupun merasa tidak memesan makanan tersebut, Mugi pun menerima makanan tersebut karena momen tersebut sangat sesuai dengan apa yang ia inginkan. Sambil mengarahkan kamera satu sama lain, Mugi pun menyatakan cintanya pada Kinu. Dan tentu saja mereka pun akhirnya resmi berpacaran. Setelah resmi berpacaran, mereka pun berterima kasih pada lampu lalu lintas karena berkat lampu merah tersebut, akhirnya mereka dapat berciuman untuk pertama kalinya setelah pacaran. Seminggu setelah itu, mereka mulai pergi ke Museum Seni Hara, makan tiram goreng, menerima potret foto, hingga bermantap-mantap di kediaman Mugi. Sudah 3 hari mereka tinggal bersama karena Kinu libur kuliah. Hari-hari mereka dihabiskan dengan mantap-mantap bersama hingga cadangan makanan mereka habis. Di hari keempat, mereka pun harus berpisah karena Kinu harus pulang karena mereka juga bekerja paruh waktu. Di pagi hari, Kinu terlihat kaget karena membaca sebuah blog kesukaannya dan membaca artikel tentang berita bunuh diri pemilik blog tersebut. Melihat tulisan di blog itu, Kinu seperti sedang diberitahu oleh pemilik blog tersebut tentang perpisahan yang selalu dimulai dari pertemuan. Tiba-tiba saja ia khawatir dengan masa depan cintanya. Di tengah liburan di pantai, ia selalu membayangkan dan khawatir tentang apa yang akan mereka hadapi di kemudian hari. Setelah pergi ke pantai, mereka pergi ke sebuah restoran barbeque, tapi karena antriannya lama dan takut ketinggalan kereta,
mereka berdua pun memutuskan untuk pulang ke tempat Mugi. Di tempat Mugi nampak Kinu sedang menyusun foto yang telah ia dapatkan di pantai. Sementara itu, Mugi nampak menyiapkan makanan yang akan mereka santap. Setelah itu nampak Mugi dan Kinu pergi ke sebuah museum dan bertemu teman-teman Mugi. Di sini teman-teman Mugi nampak menyukai Kinu karena mempunyai kepribadian yang sama dengan Mugi. Pertemuan mereka ditutup dengan foto bersama dan pulang dengan menggunakan kereta seperti biasanya. Musim panas pun tiba. Nampak Kinu hendak melamar pekerjaan dengan sepatu heelsnya. Saat malam, tiba-tiba saja Kinu menelpon dari kejauhan. Ternyata Mugi sadar kalau Kinu nampak tidak baik-baik saja. Oleh karena itu, ia pun berlari dengan menggunakan sendal jepitnya menuju stasiun kereta dan memeluk Kinu yang sedang menangis karena gagal dalam tes wawancara. Setelah gagal dalam wawancara pekerjaan, akhirnya mereka berdua pun memutuskan tinggal bersama di sebuah kontrakan kecil di samping sungai dan perlintasan kereta. Barang-barang pun mereka pindahkan dan mereka tata seperti yang mereka inginkan hingga terbentuk ruangan minimalis yang sangat indah. Di tanggal 29 Oktober mereka menemukan penjual roti yakisoba yang dijual oleh lansia. Begitupun tanggal 1 November, Mugi mulai menjual gambar ilustrasi dengan bayaran 1.000 yen per gambar. Sedangkan Kinu bekerja paruh waktu sebagai penjual es krim. Hari-hari pun berganti dan menjadi hari yang sangat indah bagi mereka berdua. Seperti bertukar kado Natal yang ternyata isinya sama dan merayakan tahun baru dengan kedatangan keluarga baru yaitu seekor kucing yang mereka namai dengan sebutan Baron. Suatu hari tiba saat yang tidak mereka duga. Orang tua Kinu tiba-tiba saja datang untuk berkunjung. Orang tua Kinu bekerja sebagai biro iklan. Perbincangan mereka tak luput dari perkataan ibu Kinu yang selalu berkata hidup berarti tanggung jawab. 3 hari kemudian ayah Mugi datang. Saat sedang asik berbicara, orang tua Mugi menyuruhnya untuk balik ke kampung halaman. Karena tidak mau, terpaksa uang bulanan Mugi sekitar 50.000 yen harus disumbangkan ke sebuah pabrik kembang api dan membuat kehidupan Mugi dan Kinu berubah karena harus menanggung hidup mereka sendiri. Karena sepinya orderan gambar ilustrasi dan banyaknya orang yang meminta diskon, membuat Mugi ingin mencari pekerjaan agar mereka bisa terus bersama di rumah sewaan mereka. Awalnya Kinu tidak memperbolehkan Mugi karena takut mereka tidak bisa bersama-sama lagi. Tapi karena Mugi memberikan alasan uang tersebut digunakan untuk kebutuhan mereka, mau tak mau Kinu pun mengizinkan Mugi untuk mencari pekerjaan. Waktu pun cepat berlalu. Kinu sendiri sudah mendapatkan kerja sedangkan Mugi masih berusaha untuk mencari pekerjaan. Tahun berlalu. Di tahun 2017, Kinu sudah mulai bekerja di sebuah klinik kedokteran. Saat ingin pulang, tiba-tiba saja ada temannya yang berkata Kinu sama sekali tidak pernah mengikuti kegiatan mereka. Karena mendengar hal itu, ia pun mau tak mau mengiyakan ajakan dari kedua temannya. Saat sedang berpesta, tiba-tiba saja Mugi menelpon dan mengatakan bahwa dirinya sudah mendapatkan pekerjaan. Pekerjaan Mugi sendiri di bidang logistik belanja dan waktu kerjanya hanya akan sampai jam 5 sore. Jadi, waktu kerja Mugi tidak bisa mengganggu hobinya yaitu menggambar. Ternyata semua rencana itu tidak berjalan sesuai dengan keinginan mereka berdua. Akibat jarang bertemu, mereka pun mulai berselisih. Mulai dari hal-hal kecil seperti menonton drama panggung. Karena Mugi ini sibuk, maka ia tak mempunyai waktu untuk menonton hal itu. Tapi karena Kinu menjawabnya sambil ngambek, membuat mereka berdua berselisih. Hari-hari pun berlanjut dengan ketidakharmonisan hubungan mereka. Nampak di sini Kinu mencoba memancing Mugi agar ia bisa bermain game bersama. Bukannya bergabung dengan Kinu, Mugi malah memakai headset dan menyuruh Kinu untuk menaikkan volume headsetnya. Suatu saat, ketika sedang bersama temannya, Kinu diperkenalkan oleh seseorang bernama Kaji. Setelah hal tersebut, Kinu bergegas pulang untuk membeli roti di dekat kediamannya. Saat sampai di sana, toko tersebut ternyata sudah tutup. Di sini keadaan di kantor Mugi sedang sibuk-sibuknya.
Apalagi Mugi sendiri sedang ada masalah, sehingga ia sama sekali tidak bisa memberi kabar dan malah menyuruh Kinu untuk membeli roti di stasiun. Masalah di kantor Mugi sangatlah kacau. Di saat sedang kacau-kacaunya, ia sedikit terpikirkan saat pertama pacaran dengan Kinu. Saat berada di rumah, tiba-tiba saja Kinu mengatakan bahwa dirinya sudah resign dan mendapatkan pekerjaan di perusahaan acara. Mendengar hal itu, tentu saja Mugi langsung marah. Di sini Mugi malah menyuruh Kinu untuk di rumah saja dan mengajaknya menikah walaupun dengan perasaan yang sangat marah. Tentu saja mendengar hal itu, Kinu merasa sedih. Apalagi lamaran tersebut tidak sesuai dengan apa yang ia harapkan. Karena merasa Mugi melakukan hal itu karena hanya terpaksa. Hari pertama kerja Kinu pun dimulai. Di tempat kerjanya yang baru, Kaji sangat digemari oleh perempuan yang cantik. Melihat hal itu, Kinu sendiri tidak memberanikan diri untuk mengobrol dengan atasannya. Tetapi secara tak sengaja, ia tidur di pangkuan Kaji setelah ia meminum minuman alkohol sambil menggoda Kaji. Setelah itu, mereka pun makan ramen bersama. Dan di sini kita tahu bahwa Kinu sedang berselingkuh dengan atasannya. Saat pulang kerja, secara tak sengaja Mugi dan Kinu di dalam satu kereta yang sama. Tapi mereka pun hanya saling sapa saja. Hari pun berganti. Tiba-tiba saja scene berganti ketika kakak senior Mugi tiba-tiba saja meninggal. Mugi sendiri sangat sedih karena menganggap kakak senior adalah keluarganya sendiri. Di tengah kesedihannya, Kinu malah meninggalkannya tidur sendirian tanpa menenangkan hatinya yang sedang hancur. Hari-hari pun berlangsung. Di sini nampak Mugi sudah tidak memperdulikan dengan pacarnya sendiri, walaupun sebenarnya dirinya juga merasa sedih dan mencoba untuk menghiburnya tapi gagal. Di kemudian hari, Mugi berusaha membantu membersihkan ruangan milik seniornya yang telah meninggal. Sementara itu, terlihat Kinu sedang berduaan dengan bosnya. Bahkan melihat hubungan antara Kinu dan Mugi, bosnya sampai menyuruh mereka untuk putus. Kehidupan pacaran mereka tidak berubah sama sekali. Terlihat mereka masih saling acuh, bahkan sampai adegan di mana mereka mendatangi acara pernikahan temannya di tahun 2019. Mereka berdua sama-sama mengobrol dengan teman mereka masing-masing. Mugi dan Kinu nampak ingin sama-sama putus setelah mendatangi acara pernikahan tersebut. でもね、最後だからこそ最後くらいは笑顔で笑ってさ。 Saat hendak mengikuti pesta, tiba-tiba pandangan Kinu mengarah ke komudi putar dan mereka berdua pun menaiki wahana tersebut. Di dalam wahana komedi putar, mereka membicarakan kenangan mereka dulu. Setelah itu mereka karaoke bersama hingga akhirnya mereka tiba di tempat mereka kencan pertama kali dulu. Saat hendak memesan tempat biasa mereka kencan sudah terpakai dan terpaksa mereka harus duduk di tempat lain. Di sini mereka nampak melihat foto-foto kenangan mereka dulu dan menganggap semua itu menyenangkan. Saat itu pun tiba. Kinu berkata bahwa dirinya ingin putus, sedangkan Mugi malah kembali mengajak Kinu untuk menikah. Dengan perasaan sedih, mereka pun kembali mengingat kenangan apa saja yang telah mereka rasakan sebelumnya. ずっと同じだけ好きでいるなんて無理だよ。そんなの求めてたら幸せになれない。 Apalagi tiba di momen ketika sepasang kekasih tiba-tiba saja datang di meja yang semula ingin mereka pesan dan mengingatkan kepada mereka tentang momen pacaran yang pernah mereka jalani. Melihat kenangan tersebut membuat Kinu menjadi tambah sedih dan menangis sambil meninggalkan tempat tersebut. Melihat hal tersebut, Mugi pun berlari untuk menyusul Kinu sambil memeluknya. Setelah itu, mereka pun masih berpacaran sampai beberapa hari ke depan, sampai mereka benar-benar putus. Di sini mereka masih menonton film bersama, makan bersama, minum boba bersama, hingga mengobrol seperti biasa. Bahkan Kinu juga mengaku bahwa dirinya pernah selingkuh dan membuat Mugi penasaran. Dengan Hombimpah, Mugi mendapatkan hak asuh untuk merawat Baron, dan rumah mereka pun akhirnya sudah dibongkar. Di tahun 2020 pun berlalu. Di adegan di awal film ternyata telah terspoiler untuk adegan utama di akhir film. Setelah putus, ternyata mereka berdua secara tidak sengaja bertemu saat sedang berada di kafe bersama pacarnya masing-masing. Sebelum berpisah, mereka pun saling melambaikan tangan hingga pada akhirnya sesampainya di rumah,
Tiba-tiba saja kenangan mereka kembali ada di pikiran masing-masing. Saat melihat Google Map, tiba-tiba saja Mugi melihat ada fotonya saat bersama Kinu. Ia pun memanggil Baron dan foto mereka berdua pun terpampang dengan jelas di akhir film. Pak Camat makan tomat dan film pun tamat.